selamat sore pemirsa semuanya dimana berada. Pada sore hari ini Yayasan Bumi Sehat akan ngantar pasien ODGJ ke Kedunggong Sadang, ke Yayasan ini jalan kena longsoran ya, jadi jalan sempit banget nih, belum dibereskan ini. Ini seharusnya pihak-pihak terkait segera membereskan jalur ini dan dibuang material longsoran karena sangat rawan. Selamat jumpa pemirsa semuanya dimanapun berada dengan kami Win TV. Kali ini Win TV bersama Yayasan Bumi Sehat Banjarnegara mengantar pasien ODGJ ke Pondok Panti Rehabilitas Selaras Jiwa di Desa Kedunggong, Kecamatan Sadang, Kebumen. Panti rehabilitasi Selaras Jiwa tempat berada di tengah hutan. Untuk menuju ke tempat tersebut harus jalan kaki kurang lebih 1 km melalui jalan setapak. Panti rehabilitasi Selaras Jiwa sudah lama berdiri dan tadinya hanya komunitas relawan ODGJ. Lama-lama, Kiai Selamat yang sekarang menjadi kepala desa Kedunggong, berhasil membuat sebuah yayasan panti rehabilitasi Selaras Jiwa, dan menjadi panti rehabilitasi rujukan ODGJ dari rumah sakit, yang bekerja sama dengan Perhutani Kedu Selatan. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti reporter Win TV Nur Soleh juga Ketua Yayasan Bumi Sehat Banjarnegara. Masih nanjak nih, udah hampir sampai ke rumah Pak Lurah nih, baru dicor segini nih. Ini ada jalan cor segini. Pemandangan alam yang sangat indah. Negara. Aku paham apal gie. Iya, kayak nendean gak paham. Nah, ini disambut dengan yang sudah lumayan sehat nih. Abdi dalam kulo, Pak Kiai. Oh, nggih. Iya, gaweane ngresike kopine kae. Regane 1 miliar. Nah, ini. Regane 1 miliar. Sampai di Pondok Selaras Jiwa. Kelas BEP. Kundulan tapi pun tidak pulang, Bu. Ditenang saya abadi selamanya. Al-Kafi kalah bakal kiamat tidak Jumat. Selamat malam. Selamat jumpa dengan bungkus itu sama dengan kita hanya mempertahankan mereka hidup, tapi kita ada upaya untuk mengentaskan mereka kembali bangkit dan kembali berobat. Sementara untuk Kebumen sendiri, angka gangguan jiwanya itu bisa dikatakan cukup tinggi. Mungkin di Jawa Tengah peringkat 1 untuk angka gangguan jiwa. untuk ODGJ itu ya. ODGJ. Jadi untuk angkanya mencapai di atas 5.000. Nah, saya mulai memberikan usul apakah tidak sebaiknya kita alon-alon kita bangun pondok rehabilitasi, katakan orang ketang tahun 1 ada yang mentas. Alhamdulillah ide saya itu disepakati oleh teman-teman dan akhirnya mulailah dari komunitas itu mulai ada kemajuan menjadi yayasan, dan alhamdulillah sekarang sudah resmi menjadi Yayasan Selaras Jiwa Kebumen yang alhamdulillah sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatannya juga sudah intinya mulai bisa berjalan, dan kegiatan Yayasan Selaras Jiwa sendiri sekarang menjadi yayasan yang cukup dikenal di Kabupaten Kebumen dengan adanya problem orang-orang yang kesulitan mengasuh keluarganya yang sedang diuji dengan persoalan gangguan jiwa, itu rata-rata memang larinya ke sini. Cuman lagi-lagi karena sudah saya sampaikan tadi keterbatasan tempat, sehingga saya masih sangat Sehat-sehat. sedikit bisa mengembangkan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dikembangkan lagi sehingga bisa kami dari Yayasan Selaras Jiwa Kebumen bisa lebih menebar manfaat yang luas lagi dalam melaksanakan kegiatan sosial. Pasien yang direhab di sini itu langsung dari rumah atau melalui prosedur seperti apa dulu? Untuk pasien sendiri dari yayasan memang menerapkan prosedur melalui proses pengobatan. Intinya harus melalui asesmen dokter karena untuk menghindari hal-hal yang
beresiko terhadap saya sebagai pengasuh. Contoh pasien yang memiliki riwayat penyakit menular, TBC, HIV dan sebagainya. Maka ketika sudah melalui asesmen dokter, sehingga sudah ada kelihatan ini obatnya apa. Sehingga di sini ada obat tambahan. Selain obat jiwa juga ada obat-obat yang penyakit bawaan. Jadi memang saya tidak mau ketika diantar pasien yang langsung dari rumah ke sini, tetap harus melalui proses pengobatan. Karena judulnya di sini adalah Pondok Rehabilitasi Pasca Pengobatan. Rujukan lah ya, rujukan pas pengobatan gitu ya. Metode apa saja yang digunakan untuk merehabilitasi ODGJ yang sudah pulang dari rumah sakit Kalau jiwa itu? metode saya menggunakan metode terapi menggunakan emas. Emas itu singkatan E-nya empati, dasar yang saya melaksanakan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi pada saat itu awal saya melaksanakan kegiatan itu karena saya punya empati, saya punya akhirnya saya harus hati saya bicara, saya harus melakukan sesuatu. Akhirnya yang saya lakukan adalah memberikan motivasi. Setelah motivasi, lalu yang selanjutnya yang saya berikan adalah melatih mereka untuk aktivitas. Kalau aktivitas, lalu melatih mereka untuk berkegiatan sosial. Jadi ketika sudah ada dasar empati, lalu saya berikan motivasi, lalu saya latih untuk melakukan aktivitas dan sosial, sehingga mereka kebiasaan-kebiasaan yang kadang ngalamun, ngomong sendiri dan sebagainya mulai bisa berubah. Sehingga ketika sudah kelihatan pulih, ketika dipulangkan ke keluarga sudah diterima di keluarga maupun harapan ke depan seperti apa? Uluran dari pemerintah kayaknya karena melihat situasi dan kondisi tempat yang masih kurang memadai, harapan pada pemerintah seperti apa? Kalau harapan saya selaku pengasuh pondok rehabilitasi keluarga jiwa, harapannya tetap ada peran serta dari pemerintah kabupaten maupun tingkat atasnya lagi, karena apapun alasannya ini adalah terkait kegiatan kesehatan. Sementara kesehatan menurut saya adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi untuk sampai saat ini memang belum ada peran dari pemerintah terkait dengan untuk kegiatan rehabilitasi yang saya laksanakan di sini. Hanya baru sebatas bahwa sudah diketahui, tapi untuk peran serta dari pemerintah belum ada ya. Harapannya mudah-mudahan ada sentuhan untuk dari pemerintah setempat untuk menjadikan panti rehabilitas selaras jiwa ini lebih banyak menampung ODGJ yang pasca pulang dari rumah sakit, kan seperti itu ya Pak. Nanti ada peran serta dari pemerintah, kami bisa lebih bermanfaat yang lebih luas. Selama pengobatan di sini itu ada target biaya berapa atau gimana? Kalau biaya nggak ada, intinya hanya keluarga berkewajiban membantu untuk kebutuhan hidup, karena saya nggak punya sawah. Ketika saya harus mengasuh pasien sampai 10, ketika saya tidak dibantu, saya memang kewalahan. Saya yakin bahwa ketika di sini pasti rezekinya dijamin oleh Allah. Cuman tetap ketika tidak dibantu ya saya memang merasa keberatan. Sehingga di sini memang ada kewajiban membantu kebutuhan hidup, tapi tidak ada ada sebutan nominal berapa, karena di situ ada kata penjelas di berita acara serah terima pasien itu sesuai kemampuan. Intinya tidak ada budget seberapa. Enggak, ketika ditanya pun saya nggak pernah mau ngomong berapa. Oke, inti menceritakan ada yang ngasih lebih atau yang sedikit, saya nggak pernah menceritakan ataupun membanding-bandingkan, saya nggak pernah. Allah, insya Allah semua itu Allah akan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan Pak Kiai dan selaku kades di Desa Kedungong ini selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin diberikan rasa iman dan Islamnya, dan juga ilmunya juga bisa bermanfaat bagi agama dan bangsa. Dan terima kasih sekali kami dari Yayasan Bumi Sehat dan juga dari Warta Desa News. Mudah-mudahan panti rehabilitas selaras jiwa di Desa Kedungong, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen ini bisa berjalan dengan lancar dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan pihak-pihak terkait semoga bisa menyentuh dan bisa tahu seperti apa perjuangan sosial dalam mengasuh anak-anak ODGJ ini. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sore kita akan pulang. Dan ini Mas Koko sudah nyampe di sini. Mudah-mudahan Allah memberi berkahi. Dan ini Pak Yai sudah pamit ya Pak Yai. Kata pamit, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.